ini memperjelas sekali lagi apa yang barusan saya tampilkan. Jadi kita buat tren rata-rata di 4 periode pemerintahan, 2 periode pemerintahan Pak SBY, 2 periode pemerintahan Pak Jokowi, dan memang inflasi overall mengalami penurunan secara konsisten dibanding periode pertama Pak SBY. Jadi trennya seperti ini ya. Dan ini yang menjelaskan mengapa dalam 2 presiden terakhir itu approval ratingnya di atas 60% tuh overall tuh. Meskipun di beberapa titik ada penurunan, tetapi kalau ditarik overall mengalami penurunan. Karena rezim inflasi rendah ternyata sudah diberlakukan secara efektif sejak Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, ini terkait dengan breakdown ya kepuasan terhadap Pak Jokowi dalam survei terakhir kami bulan September. Nah, tentu saja ini breakdown cross tabulasi sederhana. Nanti kita bisa uji apakah hubungan antara kepuasan dengan variabel-variabel demografi ini spurius atau tidak. Nanti di regresi kita tampilkan. Tetapi yang jelas berdasarkan gender terlihat tidak ada korelasi antara laki-laki atau perempuan berkaitan dengan apakah mereka puas atau tidak puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian berdasarkan usia ada sedikit pola yang menarik, ada kecenderungan tingkat kepuasan di kalangan anak muda lebih rendah dibanding mereka yang lebih dewasa atau tua. Jadi semakin muda approvalnya Pak Jokowi semakin tertekan, meskipun tetap di atas 70%, tetapi berbeda dengan segmen pemilih yang lebih tua, yang tingkat kepuasannya lebih tinggi. Nah, berdasarkan etnik, langsung ya, tanpa kita berpanjang-panjang, etnik Jawa gitu. Ya, itu langsung lebih terlihat puas ya, mereka yang mengaku etnik Jawa, dan kebetulan Jawa ini kan 41-42% ya, jadi mayoritas. Jadi kalau ditanya pada orang Jawa, 8 dari 10 orang Jawa bilang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi ya. Sementara dari sisi ekstrim yang lain ya, itu etnik Minang. Selalu ya. Selalu kalau etnik Minang ya. Belum lama kita ada workshop di Singapura gitu ya. Ada riset kualitatif ya, mengapa Minang kurang suka Presiden Jokowi gitu kan. Ternyata ada penjelasan kultural menurut ahli dari Minang ya, yang mengatakan Pak Jokowi tidak memenuhi kualifikasi pemimpin menurut orang Minang ya. Tokoh, takah. Jadi itulah kira-kira ya. Saya bukan ahli Minang, tapi poinnya terlihat secara meyakinkan memang etnik Minang secara statistik jauh lebih rendah tingkat kepuasannya dibanding etnik lain ya. Nah, itu yang lain kira-kira di bawah Jawa ya, antara Minang dan Jawa terkait dengan tingkat kepuasan. Terus kemudian berdasarkan agama, secara umum non-muslim ya, yang ada lainnya itu lebih puas ketimbang muslim. Nah, kemudian ormas selain NU itu cenderung kepuasannya lebih rendah ya. Muhammadiyah ya. Ini Mas Hendro itu tingkat kepuasannya ini juga cukup konsisten. Biasanya NU memang lebih puas dibanding NU kan. Dan kebetulan NU memang menjadi basis Pak Jokowi kan ya. Terus kemudian untuk tingkat pendidikan, nah ini juga ada pola yang menarik. Semakin tinggi tingkat pendidikan, kepuasan terhadap Presiden Jokowi juga semakin rendah. Meskipun masih di atas 50% mereka yang berpendidikan S1 ke atas yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi, tetapi angka 59% ini jauh di bawah mereka yang berpendidikan SLTP atau SD. Jadi mereka pemilih yang punya hak pilih tetapi pendidikan rendah itu secara sistematik lebih puas ketimbang mereka yang berpendidikan tinggi. Nah, sementara untuk tingkat pendapatan tidak ada pola yang meyakinkan ya. Kemudian untuk desa kota, mereka yang tinggal di desa itu cenderung lebih puas ketimbang yang tinggal di kota. Sementara berdasarkan wilayah, nah ini karena kita melakukan oversample ya di beberapa tempat, jadi kita bisa munculkan datanya secara individual, secara independen, tanpa harus digabung dengan provinsi lain ya. Pertama, Sumatera secara keseluruhan itu 66,8% yang puas,
31,8% tidak puas. Kemudian Sumatera Utara itu 59, ini ada penurunan di Sumatera Utara ya, sebelumnya tidak serendah ini. Sumatera Barat ya sekitar ini memang dari dulu. Ya, ini provinsi Sumatera Barat ya. Kalau yang sebelumnya kan Minang kan bukan hanya yang tinggal di Sumbar. Kemudian Riau tingkat kepuasan 70%, Sumatera Selatan lebih tinggi 80%, Lampung lebih tinggi lagi. Kebetulan di sana banyak transmigran Jawa. Gitu kan. Ya, Sumatera di luar dari Lampung, Sumatera Selatan, Riau, Sumbar, Sumut, ya, karena kita punya wilayah yang tidak kita oversample di Sumatera, misalnya Bengkulu, kemudian Aceh, ya, itu tingkat kepuasannya juga sedikit di atas 50%, lebih rendah dibanding beberapa wilayah seperti Lampung, Sumsel, Riau, dan seterusnya. Kemudian Banten 58,9%, juga ada penurunan di Banten. Jakarta 64,6%, ya, sebelumnya di atas 70%, ya. Jabar 70,5%, Jateng DIY masih cukup lumayan, ya. Kemudian ini Jateng DIY itu gabungan ya, Jateng plus DIY. Tetapi kalau Jawa Tengah saja itu 85,8%. Nah, khusus responden yang di DIY saja itu hanya 49,3% yang puas. Jadi meskipun mereka mayoritas Jawa, tetapi kita tahu DIY itu pusat pendidikan ya, dan salah satu yang rajin menggelar demo gitu ya, mengkritik Pak Jokowi ya Jogja kan, ya, Kejayan memanggil kampusnya Pak Jokowi sendiri. Ya, kemudian Jatim masih tinggi ya. Bali Nusra di sini adalah Nusa Tenggara ya, gabungan NTT dengan NTB juga sangat tinggi, hampir 90%. Kalimantan juga cukup tinggi, Sulawesi secara keseluruhan juga tinggi. Nah, khusus Sulawesi Selatan karena kita oversample, kita keluarkan data dari Sulsel 80% puas, sementara Sulawesi minus Sulsel itu yang puas bahkan lebih tinggi lagi, 86%. Maluku Papua kita gabung yang puas 70,3%.